bahwa saya akan ditahan. Saya mungkin diperiksa, melalui prosedur bla 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 bla. Saya mungkin tidak pulang akan ditahan, dan insya Allah saya siap sebagai individu, sebagai rakyat. Saya insya Allah siap, apapun risikonya. Sebagai seorang muslim, saya ingin sekali lagi minta doa. Saya kembali mohon maaf, saya tidak ingin berdalih ini untuk ungkapan segala macam, tapi saya mohon maaf itu semua, bahwa itu telah membuat teman-teman, saudara-saudara saya tersakiti. Mohon maaf sekali lagi, saya maaf. Sebuah kedoliman yang sangat nyata, tidak saudaraku sekalian? Luar biasa ini. Sementara Allah SWT melaknat yang sebegian ini. Ini kira-kira dolim tidak saudara? Ini pengkhianatan atau tidak saudara? Pengkhianatan tidak saudara? Allah Subhanahu wa Ta'ala pun nggak ridho. Allah juga nggak ridho. Kira-kira rezim negeri ini diridhoi Allah tidak? Tidak. Negeri ini saatnya untuk berani ganti sistem. Mari kita kembalikan pengaturan semuanya pada syariat Allah untuk kemaslahatan muslim. Edi Mulyadi nantangin ditahan, saya dibidik. Saya dibidik bukan karena ucapan tempat jin buang anak. Saya dibidik bukan karena macan yang mengeong, tapi karena saya dibidik karena saya dikenal kritis. Kecaman keras terhadap kriminalisasi dan pembungkaman hak kebebasan berpendapat Edi Mulyadi, tempat jin buang anak, yang sudah berulang kali dijelaskan bahwa peristiwa dimaksud bukan atau tidak dapat diklasifikasi sebagai peristiwa pidana. Ada upaya mengkriminalisasi Edi Mulyadi yang dipanggil secara mendadak, lantang menyuarakan kebenaran dan berpihak pada umat Islam. Kita ingin menyuarakan Bang Edi Mulyadi. Bang Edi Mulyadi mengucapkan kata-kata, salah satu adalah tempat jin buang anak. Itu adalah pepatah, ungkapan, ibarat. Tapi itu menjadi suatu fenomenal karena apa? Ada orang-orang yang merasa tersakiti di sana. Padahal ucapan-ucapan itu sudah biasa kita lakukan. Ayo, hanya kata-kata yang keliru. Kalau orangnya sudah minta maaf, ayolah kita buka hati. Karena maaf adalah yang terbaik. Dan memohon maaf juga terbaik. Saling memaafkan itu lebih baik lagi. Terhadap Bung Edi Mulyadi, wartawan senior muslim ini, ditersangkakan, ditangkap agar mereka bungkam. Ya, seperti sekarang ini. Bahwa beliau menyatakan ingin semata-mata menyampaikan kebaikan untuk negeri ini. Oleh karena itu, saya sampaikan juga kepada Pak Jokowi, kalau ini Anda terus-teruskan, maka sama saja kalian itu akan membuat lubang kerusakan yang semakin dalam, semakin dalam, semakin dalam, akan menghancurkan negeri ini, saudara. Ketidakadilan hukum bagi Bang Edi Mulyadi dan kami semuanya rakyat Indonesia. Bagaimana mungkin ujaran yang hanya mengatakan jin buang anak ditafsirkan syarat dan langsung diproses, dipanggil oleh kepolisian. Kriminalisasi yang terjadi pada Bang Edi Mulyadi tidak bisa dibenarkan secara hukum. Jangan hanya melihat ujaran-ujaran yang nggak penting tentang jin buang anak dan sebagainya, dikaitkan lagi dengan macan jadi kucing, gak nyambung. Sampaikan kepada Edi Mulyadi bahwa monyet genderuwo kuntilanak yang dikatakan beliau sekarang ada di Jakarta untuk mencari beliau. Inilah keberadaan kami. Kami tidak bermain-main, tidak hanya sekedar gertak-gertak saja, tetapi kami sekarang ada di Jakarta. Yang dikatakan kuntilanak genderuwo sebenarnya adalah Edi Mulyadi itu. Edi Mulyadi CS menghina kami, tempat kami sebagai tempat pembuangan anak jin. Kepada kamu Edi Mulyadi, kami sekarang ada di Jakarta. Ya. Kami ada sekarang di Jakarta. Kami akan jemput kamu. Karena kamu sudah buat kegaduhan dan kekacauan. Kamu sudah menghina kami Kalimantan. Kami akan tunjukkan kepada kamu. Kalau kamu tidak datang ke Kalimantan untuk di sidang adat, tunggu. Kalau dia tidak tahan, maka kami akan eksekusi dan bawa dia ke Kalimantan untuk sidang adat, Pak. Baik, saya mendukung kasus Edi Mulyadi ini diselesaikan secara hukum, adat, dan budaya. Kami akan kawal kasus ini sampai selesai. Yang dilakukan oleh Edi Mulyadi, saya merasa terhina. Ya, merasa sangat terhina. Karena dia menganalogikan ya, Kalimantan itu
sebagai daerah tempat jin buang anak. Tempat yang sangat terpencil, hantu belau, genderuwo yang ada di sana. Hei Bung, Kalimantan itu ya sejarahnya bisa dirunut sampai 8.000 tahun sebelum Masehi. Lalu kenapa Edi Mulyadi dan teman-temannya mengatakan bahwa itu tempatnya segala gondoruo, ya, kuntilanak dan monyet yang hanya layak ditinggalin monyet. Jadi jangan dikira hanya bilang maaf deh, it's okay. Lalu cari pembenaran. Maksud gua kan begini, nenek lo. Itu maksud lo, jangan paksa gua ke dalam alam pikiranmu. Ibu kota itu akan diisi oleh siapa? Gitu ya. Siapa yang mau beli? Apakah Gondoruo atau kuntilanak, tempat jin buang anak, itu maksudnya adalah kira-kira begitu. Sehingga saya berpendapat hanya monyet yang pindah ke situ. Kata-kata hanya monyet itu ditujukan kepada orang-orang yang pindah ke Kalimantan. Nggak hilaf, salah, saya mohon maaf. Pancasila Soekarno, ketuhanan ada di pantat. Anak Tuhan dari mana? Kalau Yesus anak Tuhan, bidangnya siapa? Besok di seluruh wilayah Indonesia kami katakan bahwa karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Haleluya. Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja. Kita kan punya Allah. Kita berserah diri kepada Allah, kita serahkan semuanya kepada Allah. Nanti Allah gimana keputusannya, tinggal kita tambah doa supaya Allah beri kata kesabaran dan keikhlasan dalam menerima apapun keputusan Allah. Saya nanti insya Allah bersama teman-teman lawyers akan mendatangi Barreskrim untuk memenuhi panggilan yang kedua. Ya. Jadi kalaupun yang pertama kemarin tidak hadir itu betul-betul karena ada beberapa hal, tapi yang paling penting juga tim lawyer kami berpendapat bahwa panggilan itu tidak sesuai dengan KUHAP. Tapi itu sudahlah ya. Memohon maaf sungguh-sungguh kepada saudara-saudara saya, sahabat-sahabat saya, khususnya wabil khusus yang mulia beberapa sultan di sana ya, Sultan Banjar, Sultan apalagi Pasir, Sultan Pontianak, kemudian Sultan Kutai tentu saja tidak boleh ketinggalan, masuk etnis Dayak ya. Saya kembali mohon maaf, saya tidak ingin berdalih ini untuk ungkapan segala macam, tapi saya mohon maaf itu semua bahwa itu telah membuat teman-teman saudara-saudara saya tersakiti. Mohon maaf sekali lagi, mohon maaf. Tetap saya menolak IKN. Ibu kota negara baru karena banyak alasan. Kita bisa googling segala macam banyak, paling sedikit kita bisa beri alasan satu, momentumnya sama sekali tidak tepat. Kita sedang terpuruk, ekonomi kita jeblok, akan dialihkan untuk membangun ibu kota baru. Pemerintah lagi-lagi mengingkari janjinya, saudara sekalian. Di awal-awal, Jokowi mengatakan hanya 18% pembiayaan oleh APBN, ya. Tapi ternyata kemudian kemarin beberapa hari lalu membengkak menjadi 53%. Artinya lebih banyak dana APBN yang akan dialihkan ke sana. Yang seharusnya itu diutamakan supaya kita rakyat Indonesia bangkit dari keterpurukan. Kenapa ikan nasi ditolak? Yaitu karena secara geologi, secara kedaulatan, sebuah ibu kota itu harusnya sebisa mungkin ada di tengah, tidak dekat dengan perbatasan negara lain. Apalagi di atas itu, bagaimana RRC dengan segala pengaruhnya ya. Aduh, ngeri sekali. Saya juga tahu bahwa kasus saya ini tidak murni hukum. Tidak murni hukum, tapi bobot politisnya sangat tinggi dan saya mohon maaf tanpa bermaksud mendahului takdir Allah, saya sudah merasa dibidik dan sangat besar kemungkinan, mohon maaf saya boleh sampaikan ya, bahwa saya akan ditahan. Saya mungkin diperiksa melalui prosedur bla 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 bla, saya mungkin tidak pulang akan ditahan dan insya Allah saya siap sebagai individu, sebagai rakyat. Saya insya Allah siap, apapun risikonya. Bahwa teman-teman Kalimantan itu dari segala macam etnis, khususnya Dayak, marah besar pada saya maklum. Maklum, mereka merasa terhina dengan ucapan saya, maklum. Walaupun saya nggak usah ungkap lagi bahwa ini begini, nggak bermaksud dan sebagainya, tapi saya maklum. Tapi sekali lagi bahwa ini akan membawa risiko memang. Jadi mohon maaf ya, saya tidak bermaksud jumawa. Kalaupun nanti saya tidak pulang malam ini, misalnya ya, setelah diperiksa saya langsung ditahan, itu kami dan teman-teman lawyer kami juga sudah istilahnya ya,
memikirkan risiko-risiko semacam itu, bahwa saya ditahan, dipanggil polisi, ditangkap itu bukan semata-mata karena saya ucapan tempat jin buang anak, bukan saya kemarin bicara Prabowo mengeong ya, macan mengeong maksud saya, mohon maaf, tapi lebih karena selama ini kita memang kritis ya. Sebagai seorang muslim, saya ingin sekali lagi minta doa pada saudara-saudara saya, umat Islam Indonesia khususnya dan bangsa, dan secara khusus teman-teman saya terutama umat Islam. Saya mengimbau, ayo kita terus jalin hubungan kita dengan Allah sebaik-baiknya, kita perbaiki ibadah kita perbaiki keimanan kita, dan kita selalu bersalawat. Ya, karena dengan salawat itu kita berharap Rasulullah SAW memberikan syafaatnya buat kita nanti. Jadi musuh kita, saudara sekalian, musuh saya bukan warga Kalimantan, mohon maaf. Musuh saya bukan penduduk Kalimantan dengan segala macam etnisnya, ada Bugis, Banjar, Melayu, apalagi segala macam Kutai, Pasar dan sebagainya, termasuk Dayak. Bukan, itu bukan musuh saya. Musuh saya dan musuh kita semua adalah ketidakadilan itu. Ya, ternyata ucapan saya menyakiti, tapi semata-mata karena cinta saya kepada Kalimantan. Ya, oke. Ada banyak alasan kemarin kenapa kita menolak pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur. Yang pertama adalah bahwa pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur, Penajam Pasir Utara dan sebagiannya di Kutai Kartanegara, ini syarat kepentingan para oligark. Sudah clear. Pertama, untung besar karena kompensasi lahan, ini clear. Dan itu kita tahu siapa yang akan diuntungkan dari kompensasi lahan. Ya tentunya yang punya konsesi lahan di situ. Kami menduga mereka lah yang akan dapat untung besar dari kompensasi lahan ini. Takbir. Untung besar dari apa? Dari penyewaan dan penjualan aset-aset negara yang strategis di kawasan DKI Jakarta saat ini. Tentu kita tahu bahwa pembangunan ibu kota negara ini membutuhkan anggaran. Salah satu peluang anggaran itu akan kemungkinan besar diambil dari penjualan aset-aset negara yang ada di Jakarta yang akan ditinggalkan. Khawatirnya aset-aset ini dilelang dengan harga yang sangat miring, yang hanya bisa dijangkau oleh investor-investor properti yang besar. Sekali lagi, siapa yang diuntungkan? Oligark. Setuju? Setuju. Oke. Khawatir kami adalah ketika melibatkan pihak asing. Ketika pihak asing yang terlibat, maka saudara-saudara sekalian, yang diuntungkan aspek ekonomi, dan ini akan berisiko untuk kedaulatan negeri ini, saudara. Takbir. Berdasarkan keterangan Kementerian PUPR, Cina telah mencari peluang untuk merancang landscape perkotaan dan pengelolaan air, sementara Amerika Serikat ingin membantu membangun infrastruktur seperti jalan dan jembatan. Jadi kalau kemarin ada yang bilang, oh ini hanya negara tertentu, Cina tidak, Cina ada masuk. Ketika nanti gedung-gedung itu, infrastruktur itu, bangunan-bangunannya, berbagai aspeknya, anggap saja misalnya sampai 80% didanai oleh asing, kira-kira kedaulatan kita ini di mana, saudara-saudara sekalian? Kira-kira kedaulatan kita itu tinggi atau rendah, saudara sekalian? Rendah. Kalau rendah, ini pengkhianatan atau tidak, saudara? Pengkhianatan tidak, saudara? Kalau tidak menguntungkan, berarti kemungkinan proyek itu akan kalau mangkrak, siapa yang dirugikan, saudara? Rakyat. Siapa yang untung, saudara? Oligarki. Asing dan asing tentunya nanti. Oke, baik. Akan ada wacana dari rezim negeri ini untuk memberikan pajak khusus pada rakyat untuk pembangunan IKN. Ini kira-kira dolim tidak, saudara? Dolim tidak, saudara? Luar biasa. Sekarang pertanyaan, sing bayar utang sopo? Rakyat atau Jokowi, saudara? Rakyat atau DPR, saudara? Kalau rakyat berarti ini dolim tidak, saudara? Dolim, saudara sekalian. Sebuah kedoliman yang sangat nyata tidak, saudaraku sekalian? Luar biasa ini. Sementara Allah Subhanahu melaknat yang semikian ini. Allah menghalalkan jual beli tapi mengharamkan riba. Kalau Allah sudah mengharamkan, maslahat atau madorot, saudara? Maslahat atau madorot, saudara? Kalau pemimpinnya sudah membuat madorot, ini kira-kira yang hancur rakyatnya atau DPR-nya, saudara? Rakyatnya. Sudahlah utang ribawi, Allah nggak ridho. Kemudian pajak mendolimi rakyat, Allah juga nggak ridho. Kira-kira rezim negeri ini diridhoi Allah tidak? Tidak. Allahu Akbar.
Kira-kira kalau swasta asing, swasta dalam negeri yang membiayai pembangunan ibu kota, hancur nggak kedaulatan kita kira-kira saudara? Hancur. Bagaimana ibu kota rahasia diketahui oleh swasta? Bagaimana ibu kota lorong-lorong untuk nanti mungkin Pak Jokowi nyari gorong-gorong untuk sembunyi supaya tidak diketahui oleh musuh misalnya, itu diketahui oleh swasta. Mau lihat gorong-gorong ke bawah, oh sudah di sana Pak Jokowi tembak dor misalnya begitu. Ini jelas mengganggu kedaulatan. Allah Subhanahu wa taala pun nggak ridho, dan Allah sekali lagi tidak akan memberikan jalan kepada orang-orang kafir untuk mengalahkan orang-orang yang beriman. Sehingga ketika nantinya investasi asing ini besar, itu kekalahan Indonesia atau kemenangan Indonesia, saudara? Kekalahan atau kemenangan? Kalau kalah berarti Indonesia ini akan menuju kehancuran atau kehebatan kira-kira, saudara? Kehancuran. Apakah kita rela, saudara? Apakah kita rela, saudara? Negeri ini saatnya untuk berani ganti sistem. Haram keistimewaan lahan tersebut diberikan pada Luhut bin Sarpanjaitan dan lain sebagainya. Kenapa? Dalam pandangan Islam itu adalah milik semua rakyat Indonesia Muslim. Itu nanti untuk kemakmuran seluruh rakyat Muslim. Yuk, jangan anti pada syariah Islam. Insya Allah syariah ini akan membawa barokah, rahmat bagi seluruh alam, termasuk manusia Muslim. Minta semuanya angkat tangan semuanya, teman-teman sekalian. Genggam tangan semuanya, ikuti kata-kata saya. Hari ini demi Allah dan Rasulullah, kami yakin bahwa pemindahan ibu kota negara adalah kedoliman hanya demi kepentingan para oligarki asing dan asing. Oleh karena itu, mari kita kembalikan pengaturan semuanya pada syariah Allah untuk kemaslahatan Muslim. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali minta maaf, saya nggak mau bilang itu ungkapan atau bukan. Musuh saya dan saya kira bukan penduduk Kalimantan, bukan suku ini, suku itu, segala macam, tidak. Saya kembali minta maaf kepada para sultan Kutai, Sultan Pasar, Sultan Banjar, Sultan Pontianak, Sultan Melayu atau apa segala macam, termasuk suku-sukunya, suku Pasar, suku Kutai segala macam, termasuk suku Dayak tadi. Semuanya saya minta maaf, tapi mereka semua bukan musuh saya. Musuh saya dan musuh kita adalah ketidakadilan. Ketidakadilan. Dan siapapun pelakunya yang hari-hari ini dilakonkan oleh para oligarki melalui tangan-tangan para pejabat publik kita. Oke? Kita kemarin baru baca Bank Dunia menegur Bank Indonesia. Tidak boleh lagi beri surat utang. Tidak boleh lagi beli surat utang yang diterbitkan pemerintah. Ini artinya pembiayaan IKN nanti akan kembali bermasalah dan potensi mangkraknya luar biasa gedenya. Yang kedua, yang ketiga, IKN ini akan memperparah ekologi di Kalimantan, ya, yang sudah sekarang udah rusak, tambah rusak. Dan dengan konsesi-konsesi tanah-tanah yang dimiliki oleh para konglo, para oligarki itu, mereka nanti akan dapat kompensasi dari lahan-lahan yang mereka dapat, yang mereka punya. Udah gitu, mereka akan dibebaskan dari kewajiban merehabilitasi lahan-lahan yang mereka rusak. Saya mohon maaf banget ya. Sebentar ya. Gue bawa ginian nih. Apa tuh bang? Persiapan saya bawa ini. Saya bawa pakaian karena saya sadar betul dan teman-teman saya yang luar biasa ini, para lawyer kita yang luar biasa ini sadar betul bahwa saya dibidik. Saya dibidik bukan karena ucapan tempat jin buang anak. Saya dibidik bukan karena macan yang mengeong. Tapi karena saya dibidik karena saya dikenal kritis. Itu saya kritis semua dan itu jadi bahan inceran karena apa? Itu dianggap mengganggu kepentingan para oligarki. Dibidik artinya sadar kalau Bapak bakal ditahan gitu, Pak? Ya, saya menduga. Tidak berharap ya, tolong dicatat ya. Nanti teman-teman wartawan suka bikin judul-judul yang bombastis. Edi Mulyadi nantangin ditahan. Saya tidak berharap begitu, tentu saya tidak berharap. Tapi saya menduga dan teman-teman lawyer saya yang luar biasa ini juga menduga akan ditahan karena tadi, tapi bukan karena dua hal tadi. Sejatinya, sesungguhnya ya, ini bobot politisnya jauh lebih besar daripada persoalan hukumnya. Itu Bang ya. Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja.